Demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang mengembara secara bertahap di negeri Kosala bersama banyak sangha para bikhu, dan akhirnya beliau tiba di desa Brahmana Kosala bernama Sala. Para Brahmana perumah tangga dari Sala mendengar betapa Gotama, putra Sakya yang meninggalkan keduniawian dari suku Sakya, telah mengunjungi negeri Kosala bersama banyak sangha para bikhu dan telah tiba di Sala. Sekarang berita baik sehubungan dengan Guru Gotama telah menyebar sebagai berikut, bahwa Sang Bagawa sempurna, telah tercerahkan sempurna dalam pengetahuan sejati dan perilaku, mulia, pengenal seluruh alam, pemimpin yang tanpa bandingnya bagi orang-orang yang harus dijinakkan, guru para dewa dan manusia, tercerahkan, terberkahi. Beliau menyatakan dunia ini bersama dengan para dewa, Mara, dan Brahma, generasi ini dengan para petapa dan Brahmana, para pangeran dan rakyatnya, yang telah beliau tembus oleh dirinya sendiri dengan pengetahuan langsung. Beliau mengajarkan dhamma yang indah di awal, indah di pertengahan, dan indah di akhir, dengan kata-kata dan makna yang benar, dan beliau mengungkapkan kehidupan suci yang murni dan sempurna sepenuhnya. Sekarang adalah baik sekali jika dapat menemui para arahan demikian. Kemudian para Brahmana perumah tangga dari Sala mendatangi Sang Bagawa. Beberapa bersujud kepada Sang Bagawa dan duduk di satu sisi. Beberapa lainnya saling bertukar sapa dengan beliau. Dan ketika ramah tamah ini berakhir, duduk di satu sisi. Beberapa lainnya merangkapkan tangan sebagai penghormatan kepada Sang Bagawa dan duduk di satu sisi. Beberapa lainnya menyebutkan nama dan suku mereka di hadapan Sang Bagawa dan duduk di satu sisi. Beberapa lainnya hanya berdiam diri dan duduk di satu sisi. Ketika mereka telah duduk, mereka berkata kepada Sang Bagawa, Guru Gotama, apakah penyebab dan kondisi mengapa beberapa makhluk di sini, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, muncul kembali dalam kondisi sengsara, di alam yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan dalam neraka? Dan apakah penyebab dan kondisi mengapa beberapa makhluk di sini, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga? Para perumah tangga adalah dengan alasan perilaku yang tidak sesuai dengan dhamma. Dengan alasan perilaku tidak baik, maka beberapa makhluk di sini, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, muncul kembali dalam kondisi menderita, di alam yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan dalam neraka, adalah dengan alasan perilaku yang sesuai dengan dhamma. Dengan alasan perilaku yang baik, maka beberapa makhluk di sini, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Kami tidak memahami makna secara terperinci dari ucapan Guru Gotama, yang telah beliau ucapkan secara ringkas tanpa menjelaskan maknanya secara terperinci. Baik sekali jika Guru Gotama Sudi mengajarkan dhamma kepada kami sehingga kami dapat memahami makna terperinci dari ucapan beliau.
Maka, para perumah tangga, dengarkan dan perhatikanlah pada apa yang akan kukatakan. Baik, Yang Mulia. Mereka menjawab. Sang Bagawa berkata sebagai berikut. Para perumah tangga, terdapat 3 jenis perilaku jasmani yang tidak sesuai dengan dhamma, perilaku yang tidak baik. Terdapat 4 jenis perilaku ucapan yang tidak sesuai dengan dhamma, perilaku yang tidak baik. Terdapat 3 jenis perilaku pikiran yang tidak sesuai dengan dhamma, perilaku yang tidak baik. Dan bagaimanakah, para perumah tangga, 3 jenis perilaku jasmani yang tidak sesuai dengan dhamma, perilaku tidak baik? Di sini seseorang membunuh makhluk-makhluk hidup. Ia adalah pembunuh, bertangan darah, terbiasa memukul dan bertindak dengan kekerasan, tanpa belas kasih pada makhluk-makhluk hidup. Ia mengambil apa yang tidak diberikan. Ia mengambil harta dan kekayaan orang lain di desa atau hutan dengan cara mencuri. Ia melakukan perbuatan salah dalam kenikmatan indria. Ia melakukan hubungan seksual dengan perempuan-perempuan yang dilindungi oleh ibu, ayah, ibu dan ayah, saudara laki-laki, saudara perempuan, atau sanak saudara mereka, yang memiliki suami, yang dilindungi oleh hukum, dan bahkan dengan mereka yang mengenakan kalung bunga sebagai tanda pertunangan. Itu adalah 3 jenis perilaku jasmani yang tidak sesuai dengan dhamma, perilaku tidak baik. Dan bagaimanakah, para perumah tangga, 4 jenis perilaku ucapan yang tidak sesuai dengan dhamma, perilaku tidak baik? Di sini seseorang mengucapkan kebohongan. Ketika dipanggil oleh pengadilan, atau dalam suatu pertemuan, atau di depan sanak saudaranya, atau oleh perkumpulannya, atau di depan anggota keluarga kerajaan, dan ditanya sebagai seorang saksi sebagai berikut. Baiklah, Tuan, katakanlah apa yang engkau ketahui. Tidak mengetahui, ia mengatakan, aku tahu. Atau mengetahui, ia mengatakan, aku tidak tahu. Tidak melihat, ia mengatakan, aku melihat. Atau melihat, ia mengatakan, aku tidak melihat. Dengan penuh kesadaran ia mengatakan kebohongan demi keselamatan dirinya sendiri, atau demi keselamatan orang lain, atau demi hal-hal remeh yang bersifat duniawi. Ia mengucapkan fitnah. Ia mengulangi di tempat lain apa yang telah ia dengar di sini dengan tujuan untuk memecah belah orang-orang itu dari orang-orang ini. Atau ia mengulangi kepada orang-orang ini apa yang telah ia dengar di tempat lain dengan tujuan untuk memecah belah orang-orang ini dari orang-orang itu. Demikianlah ia adalah seorang yang memecah belah mereka yang rukun, seorang pembuat perpecahan, yang menikmati perselisihan, bergembira dalam perselisihan, senang dalam perselisihan, pengucap kata-kata yang menciptakan perselisihan. Ia berkata kasar. Ia mengucapkan kata-kata yang kasar, keras, menyakiti orang lain, menghina orang lain, berbatasan dengan kemarahan, tidak menunjang konsentrasi. Ia adalah seorang penggosip. Ia berbicara di waktu yang salah, mengatakan apa yang bukan fakta, mengatakan hal yang tidak berguna, mengatakan yang berlawanan dengan dhamma dan disiplin.
pada waktu yang salah ia mengucapkan kata-kata yang tidak berguna, tidak masuk akal, melampaui batas, dan tidak bermanfaat. Ini adalah 4 jenis perilaku ucapan yang tidak sesuai dengan Dhamma, perilaku tidak baik. Dan bagaimanakah para perumah tangga? 3 jenis perilaku pikiran yang tidak sesuai dengan Dhamma, perilaku tidak baik. Di sini seseorang bersifat tamak. Ia tamak pada kekayaan dan kemakmuran orang lain sebagai berikut. Oh, semoga apa yang menjadi milik orang lain menjadi milikku. Atau, ia memiliki pikiran permusuhan dan niat membenci sebagai berikut. Semoga makhluk-makhluk ini dibunuh dan disembelih. Semoga mereka dipotong, musnah, atau dibasmi. Atau, ia memiliki pandangan salah, penglihatan menyimpang, sebagai berikut. Tidak ada yang diberikan, tidak ada yang dipersembahkan, tidak ada yang dikorbankan, tidak ada buah atau akibat dari perbuatan baik dan buruk. Tidak ada dunia ini, tidak ada dunia lain. Tidak ada ibu, tidak ada ayah, tidak ada makhluk-makhluk yang terlahir kembali secara spontan, tidak ada para petapa dan brahmana yang baik dan mulia di dunia ini yang telah menembus oleh diri mereka sendiri dengan pengetahuan langsung dan menyatakan dunia ini dan dunia lain. Ini adalah 3 jenis perilaku pikiran yang tidak sesuai dengan Dhamma, perilaku tidak baik. Jadi, para perumah tangga adalah dengan alasan perilaku yang tidak sesuai dengan Dhamma demikian. Dengan alasan perilaku tidak baik demikian maka beberapa makhluk di sini, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, muncul kembali dalam kondisi menderita, di alam yang tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan dalam neraka. Para perumah tangga, terdapat 3 jenis perilaku jasmani yang sesuai dengan Dhamma, perilaku yang baik. Terdapat 4 jenis perilaku ucapan yang sesuai dengan Dhamma, perilaku yang baik. Terdapat 3 jenis perilaku pikiran yang sesuai dengan Dhamma, perilaku yang baik. Dan bagaimanakah para perumah tangga? 3 jenis perilaku jasmani yang sesuai dengan Dhamma, perilaku yang baik. Di sini seseorang, dengan meninggalkan pembunuhan makhluk hidup, ia menghindari pembunuhan makhluk hidup. Dengan tongkat pemukul dan senjata disingkirkan, lembut dan baik hati, ia berdiam dengan berbelas kasih kepada semua makhluk hidup. Dengan meninggalkan perbuatan mengambil apa yang tidak diberikan, ia menghindari perbuatan mengambil apa yang tidak diberikan. Ia tidak mengambil harta dan kekayaan orang lain di desa, atau hutan dengan cara mencuri. Dengan meninggalkan perbuatan salah dalam kenikmatan indria, ia menghindari perbuatan salah dalam kenikmatan indria. Ia tidak melakukan hubungan seksual dengan perempuan-perempuan yang dilindungi oleh ibu, ayah, ibu dan ayah, saudara laki-laki, saudara perempuan, atau sanak saudara mereka yang memiliki suami yang dilindungi oleh hukum, atau dengan mereka yang mengenakan kalung bunga sebagai tanda pertunangan. Itu adalah 3 jenis perilaku jasmani yang sesuai dengan Dhamma, perilaku yang baik.
Dan bagaimanakah, para perumah tangga, 4 jenis perilaku ucapan yang sesuai dengan dhamma, perilaku yang baik? Di sini seseorang, dengan meninggalkan kebohongan, menghindari ucapan salah, ketika dipanggil oleh pengadilan, atau dalam suatu pertemuan, atau di depan sanak saudaranya, atau oleh perkumpulannya, atau di depan anggota keluarga kerajaan, dan ditanya sebagai seorang saksi sebagai berikut. Baiklah, Tuan, katakanlah apa yang engkau ketahui, tidak mengetahui. Ia mengatakan, aku tidak tahu. Atau, mengetahui, ia mengatakan, aku tahu. Tidak melihat, ia mengatakan, aku tidak melihat. Atau, melihat, ia mengatakan, aku melihat. Ia tidak dengan penuh kesadaran mengatakan kebohongan demi keselamatan dirinya sendiri, atau demi keselamatan orang lain, atau demi hal-hal remeh yang bersifat duniawi. Dengan meninggalkan ucapan fitnah, ia menghindari ucapan fitnah. Ia tidak mengulangi di tempat lain apa yang telah ia dengar di sini dengan tujuan untuk memecah belah orang-orang itu dari orang-orang ini. Juga ia tidak mengulangi kepada orang-orang ini apa yang telah ia dengar di tempat lain dengan tujuan untuk memecah belah orang-orang ini dari orang-orang itu. Demikianlah ia adalah seorang yang merukunkan mereka yang terpecah belah. Seorang penganjur persahabatan, yang menikmati kerukunan, bergembira dalam kerukunan, senang dalam kerukunan, pengucap kata-kata yang menciptakan kerukunan. Dengan meninggalkan ucapan kasar, ia menghindari ucapan kasar. Ia mengucapkan kata-kata yang lembut, menyenangkan di telinga, dan indah. Ketika masuk dalam batin, sopan, disukai banyak orang dan menyenangkan banyak orang. Dengan meninggalkan gosip, ia menghindari gosip. Ia berbicara pada saat yang tepat, mengatakan apa yang sebenarnya, mengatakan apa yang baik, membicarakan dhamma dan disiplin. Pada saat yang tepat ia mengucapkan kata-kata yang layak dicatat, yang logis, selayaknya, dan bermanfaat. Ini adalah 4 jenis perilaku ucapan yang sesuai dengan dhamma, perilaku yang baik. Dan bagaimanakah, para perumah tangga, 3 jenis perilaku pikiran yang sesuai dengan dhamma, perilaku yang baik? Di sini seseorang tidak bersifat tamak. Ia tidak tamak pada kekayaan dan kemakmuran orang lain sebagai berikut. Oh, semoga apa yang menjadi milik orang lain menjadi milikku. Pikirannya tanpa permusuhan dan ia memiliki kehendak yang bebas dari kebencian sebagai berikut. Semoga makhluk-makhluk ini bebas dari permusuhan, penderitaan, dan ketakutan. Semoga mereka hidup berbahagia. Ia memiliki pandangan benar, penglihatan yang tidak menyimpang. Sebagai berikut, ada yang diberikan, ada yang dipersembahkan, ada yang dikorbankan, ada buah, atau akibat dari perbuatan baik dan buruk. Ada dunia ini, ada dunia lain, ada ibu, ada ayah, ada makhluk-makhluk yang terlahir kembali secara spontan. Ada para petapa dan brahmana yang baik dan mulia di dunia ini,
yang telah menembus oleh diri mereka sendiri dengan pengetahuan langsung, dan menyatakan dunia ini dan dunia lain. Ini adalah 3 jenis perilaku pikiran yang sesuai dengan Dhamma, perilaku yang baik. Jadi, para perumah tangga adalah dengan alasan perilaku yang sesuai dengan Dhamma demikian. Dengan alasan perilaku yang baik demikian, maka beberapa makhluk di sini, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Jika para perumah tangga, seseorang yang melaksanakan perilaku yang sesuai dengan Dhamma, perilaku yang baik, berkehendak, semoga ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, aku muncul kembali di tengah-tengah para mulia yang kaya. Itu adalah mungkin, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia akan muncul kembali di tengah-tengah para mulia yang kaya. Mengapakah? Karena ia melaksanakan perilaku yang sesuai dengan Dhamma, perilaku yang baik. Jika para perumah tangga, seseorang yang melaksanakan perilaku yang sesuai dengan Dhamma, perilaku yang baik, berkehendak, semoga ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, aku muncul kembali di tengah-tengah para Brahmana yang kaya, di tengah-tengah para perumah tangga kaya. Itu adalah mungkin, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia akan muncul kembali di tengah-tengah para perumah tangga kaya. Mengapakah? Karena ia melaksanakan perilaku yang sesuai dengan Dhamma, perilaku yang baik. Jika para perumah tangga, seseorang yang melaksanakan perilaku yang sesuai dengan Dhamma, perilaku yang baik, berkehendak, semoga ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, aku muncul kembali di tengah-tengah para dewa di alam surga 4 raja dewa. Di tengah-tengah para dewa di alam surga 33, para dewa Yama, para dewa di alam surga Tusita, para dewa yang bergembira dalam penciptaan, para dewa yang menguasai ciptaan para dewa lain, para dewa pengikut Brahma, para dewa bercahaya, para dewa dengan cahaya terbatas, para dewa dengan cahaya tanpa batas, para dewa dengan cahaya gemerlap, para dewa agung, para dewa dengan keagungan terbatas, para dewa dengan keagungan tanpa batas, para dewa dengan keagungan gemilang, para dewa berbuah besar, para dewa awiha, para dewa atapa, para dewa sudasa, para dewa sudasi, para dewa akanita, para dewa di alam landasan ruang tanpa batas, para dewa di alam landasan kesadaran tanpa batas, para dewa di alam landasan kekosongan, para dewa di alam landasan bukan persepsi juga bukan persepsi. Itu adalah mungkin, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, ia akan muncul kembali di tengah-tengah para dewa di alam landasan bukan persepsi juga bukan persepsi. Mengapakah? Karena ia melaksanakan perilaku yang sesuai dengan Dhamma, perilaku yang baik. Jika para perumah tangga, seseorang yang melaksanakan perilaku yang sesuai dengan Dhamma, perilaku yang baik, berkehendak, bahwa dengan menembus untuk diriku sendiri dengan pengetahuan langsung, semoga aku dapat di sini dan saat ini
Ketika hal ini dikatakan, para Brahmana perumah tangga dari Sala berkata kepada Sang Bagawa, "Menakjubkan, Guru Gotama. Menakjubkan, Guru Gotama. Guru Gotama telah menjelaskan Dhamma dalam berbagai cara, bagaikan menegakkan apa yang terbalik, mengungkapkan apa yang tersembunyi, menunjukkan jalan bagi seseorang yang tersesat, atau menyalakan pelita dalam kegelapan bagi mereka yang memiliki penglihatan agar dapat melihat bentuk-bentuk. Kami berlindung pada Guru Gotama dan Dhamma dan Sangha para bhikkhu. Sejak hari ini sudilah Guru Gotama menerima kami sebagai pengikut awam yang telah menerima perlindungan seumur hidup."